Dulu, sejarah tertulis di atas batu, diukir di atas prasasti. Lalu, ia diabadikan di atas kertas berkamen dan naskah kuno yang rapuh. Kini, sejarah juga terekam dalam data digital, arsip foto, dan video yang kita buat setiap hari. Sumber sejarah selalu berubah, tapi tujuannya tetap sama, menghubungkan kita dengan masa lalu. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa sumber sejarah serta kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sumber. Sebelumnya, hai semua, perkenalkan, nama aku Ramadhani Aulia dari absen 30. Aku Naswa Nur Hasanah nomor absen 27. Sumber sejarah merupakan jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Data adalah informasi yang belum diuji kebenarannya. Data dapat dijadikan sebagai dasar bagi analisis dan interpretasi peneliti. Tanpa sumber sejarah, kejadian di masa lalu tak akan pernah bisa dikonstruksi ulang oleh sejarawan. Oleh sebab itu, sumber sejarah menjadi syarat mutlak dalam penelitian. Pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah disebut juga data sejarah. Dalam bahasa Inggris, data adalah bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya yaitu datum. Kata datum berasal dari bahasa Latin yang mengandung arti pemberian. Data sejarah atau sumber sejarah juga mempunyai pengertian, yaitu seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Penggunaan data atau sumber dalam belajar sejarah menjadi sangat penting, karena sejarah merekonstruksi peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Jenis-jenis sumber sejarah. Sumber sejarah sendiri terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, sumber sejarah berdasarkan bentuk dan wujudnya. Berdasarkan bentuk dan wujudnya, sumber sejarah dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sumber lisan. Sumber lisan yaitu informasi sejarah yang diperoleh dari keterangan pelaku atau saksi suatu peristiwa melalui tradisi lisan atau wawancara. Contohnya, wawancara dengan tokoh sejarah, rekaman audio atau podcast, pidato, dan juga ceramah. Yang kedua, sumber tertulis. Sumber tertulis yaitu sumber sejarah yang mengandung informasi masa lalu melalui tulisan. Contohnya, seperti prasasti, naskah kuno, dokumen resmi seperti piagam, dan surat kabar. Nah, yang ketiga, sumber benda. Sumber benda yaitu peninggalan fisik berupa benda yang dibuat manusia atau berkaitan dengan peristiwa sejarah. Contohnya yaitu candi, artefak, prasasti, patung, dan juga senjata. Yang keempat, sumber rekaman. Sumber rekaman merupakan dokumentasi yang dibuat dari peristiwa bersejarah. Dapat berupa rekaman audio, visual, atau audiovisual. Contohnya yaitu rekaman suara pidato proklamasi kemerdekaan, film dokumenter tentang Perang Dunia II, dan foto-foto peristiwa sejarah. Nah, kategori yang kedua yaitu sumber sejarah berdasarkan sifat sumbernya. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sumber primer. Sumber primer yaitu catatan atau bukti asli yang dibuat oleh saksi. Contohnya, wawancara langsung dengan tokoh sejarah dan rekaman sejarah lisan, artikel surat kabar saat peristiwa terjadi. Yang kedua, sumber sekunder, yaitu sumber sejarah yang berfungsi sebagai pelengkap informasi dari sumber primer dan menjadi rujukan awal untuk penelitian sejarah. Contohnya, seperti ulasan buku, artikel ilmiah, ulasan literatur, biografi, hikayat yang dibuat bertahun-tahun setelah peristiwa terjadi. Yang ketiga, sumber tersier, yaitu sumber yang mengkompilasi, mengindeks, dan meringkas informasi dari sumber primer dan sekunder. Contohnya, kamus, ensiklopedia, dan bibliografi. Kategori yang ketiga,
Sumber sejarah berdasarkan waktu dan asal sumber. Berdasarkan waktu dan asal sumber, sumber sejarah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sumber sezaman setempat. Sumber sezaman setempat adalah keterangan yang ditulis oleh orang yang berasal dari waktu yang sama atau sezaman dengan peristiwa itu terjadi. Contohnya, Candi Borobudur atau Keraton Yogyakarta yang menjadi bukti fisik perkembangan sejarah di wilayahnya. Yang kedua, sumber sezaman tidak setempat, yaitu rekaman peristiwa sezaman tetapi ditulis oleh orang-orang bukan dari penduduk setempat. Contohnya, hikayat Raja-Raja Pasai yang ditulis oleh pengamat di luar kerajaan Samudra Pasai, meskipun isinya berhubungan dengan kerajaan tersebut. Yang ketiga, sumber setempat tidak sezaman. Sumber setempat tidak sezaman adalah rekaman tertulis tradisi sejarah masyarakat Indonesia yang ditulis pada masa-masa yang telah berbeda, tetapi masih di tempat yang sama. Contohnya, legenda tentang pendirian suatu desa atau kisah heroik tokoh lokal yang diceritakan dari generasi ke generasi. Nah, kategori yang keempat atau kategori terakhir yaitu sumber sejarah berdasarkan isi atau materi. Isi sumber atau materi dapat dibedakan sesuai dengan berbagai jenis menurut aspek persoalan yang terkandung di dalamnya. Jenis sumber tersebut dibagi sebagai berikut. Pertama, sumber kebudayaan, yaitu sumber sejarah yang berisi mengenai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Contohnya yaitu seperti tarian, nyanyian, bangunan, benda-benda, artefak-artefak, kitab, kepercayaan, dan pola hidup. Kedua, sumber politik, yaitu sumber sejarah yang isinya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kekuasaan pada negara atau kerajaan, revolusi, perebutan wilayah, partai politik. Contohnya, pemilihan presiden dan wakil presiden, musyawarah dan pengambilan keputusan di DPR dan DPRD. Ketiga, sumber ekonomi, yaitu sumber sejarah yang berisi tentang perdagangan, komoditas, kebijakan, ekonomi, krisis atau puncak ekonomi. Contohnya, sumber daya alam seperti tanah, minyak, dan logam mulia, sumber daya manusia seperti tenaga kerja, keahlian, modal seperti uang, mesin, gedung, dan kewirausahaan. Yang keempat, sumber sosial, yaitu sumber sejarah yang berisi mengenai struktur hidup masyarakat dan aksi massa tanpa adanya unsur politik. Contohnya, cerita rakyat, kesaksian saksi sejarah, surat Raden Ajeng Kartini, buku harian, lukisan gua, dan prasasti. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sumber. Kelebihan dan kekurangan sumber sejarah berdasarkan bentuk. Yang pertama, ada sumber tertulis. Sumber tertulis unggul dalam detail dan akurasi waktu, tetapi rentan terhadap bias penulis dan kerusakan fisik. Yang kedua, ada sumber benda. Sumber benda unggul sebagai bukti fisik konkret dan informasi budaya, tetapi sulit ditafsirkan tanpa konteks tertulis dan mahal perawatannya. Yang ketiga, ada sumber lisan. Sumber lisan unggul dalam memberikan kedalaman emosional dan pengalaman pribadi, tetapi sangat lemah dalam hal objektivitas dan akurasi ingatan. Selanjutnya, ada kekurangan dan kelebihan sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada sumber primer. Sumber primer menyediakan fakta orisinil dan bukti langsung sebagai pondasi penelitian, tetapi konteks terbatas dan rentan terhadap bias pencipta aslinya. Yang kedua, ada sumber sekunder. Sumber sekunder menyediakan analisis dan konteks luas pemahaman komprehensif, tetapi rentan terhadap bias interpretasi sejarawan dan bukan bukti aslinya. Yang ketiga, ada sumber tersier. Sumber tersier menyajikan informasi yang sangat terstruktur dengan memberikan ringkasan sumber primer dan sekunder. Tapi, sumber data tersier ini paling jauh dari sumber aslinya, sehingga informasi yang diberikan mungkin sudah sangat disederhanakan.
Selanjutnya, ada kekurangan dan kelebihan sumber sejarah berdasarkan waktu dan asalnya. Yang pertama, ada sumber sezaman setempat. Kelebihannya yaitu tanggal, waktu, dan lokasi biasanya sangat akurat karena dicatat saat kejadian berlangsung. Namun, penulis hanya mengetahui apa yang terjadi di depan matanya, tidak mengetahui apa yang terjadi di tempat lain pada waktu yang sama. Yang kedua, ada sumber setempat tidak sezaman. Sumber setempat tidak sezaman, penulis mungkin telah mengumpulkan berbagai cerita lisan yang beredar di masyarakat dan menyatukannya. Tetapi, ingatan manusia menurun seiring waktu. Fakta bisa bercampur dengan imajinasi atau lupa. Yang ketiga, ada sumber sezaman tidak setempat. Kelebihannya yaitu memberikan sudut pandang orang luar yang berguna untuk cross-check fakta dari sumber lokal. Namun, penulis mengandalkan laporan orang lain, kata-katanya, sehingga jika sumber beritanya salah, tulisannya pun akan ikut salah. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan sumber sejarah berdasarkan isi dan materi. Yang pertama, ada sumber kebudayaan. Sumber kebudayaan memberikan wawasan mendalam tentang nilai-nilai, kepercayaan, dan pandangan dunia masyarakat di masa lalu, tetapi dapat terdistorsi atau dipengaruhi oleh kerusakan alam dan waktu. Yang kedua, ada sumber ekonomi. Sumber ekonomi berguna untuk melacak perubahan jangka panjang dalam standar hidup, pertumbuhan, dan krisis, tetapi seringkali tidak mencatat aktivitas ekonomi informasi yang substansi yang penting bagi sebagian besar masyarakat. Yang ketiga, ada sumber politik. Sumber politik menyediakan detail eksplisit mengenai struktur kekuasaan, keputusan penting, dan peristiwa besar, misalnya seperti perang atau perjanjian. Sumber ini hanya fokus utamanya adalah pada elit, seringkali mengabaikan dampak kebijakan terhadap rakyat biasa. Yang keempat, ada sumber sosial. Sumber sosial sangat baik untuk memahami norma, konflik, dan hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Namun, subjektivitas dan ingatan dalam sejarah lisan bisa tidak akurat atau berubah seiring waktu.